Terima kasih untuk Bapak Moderator, Pak Syahrul, sebagai Kepala UPTK 3 LUI, yang saya hormati Pak Warek 4, Pak Lutfi, Bu Sabarina sebagai Bu Dekan FKM UI, dan Bu Asif, Bu Wadik 1 FKM UI. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil V yang telah saya lakukan pada bulan Mei kemarin pada saat kita melakukan work from home selama pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini mendapatkan hibah PDUPT dari Hibah-Dikti dan saya kerjasama dengan UPT K3 RUI. Sebagai introduction bahwa pada tahun 2017 secara global bahwa pengguna gadget di sini adalah mobile phone dan tablet itu sudah mencapai 4,7 miliar dan diperkirakan pada tahun 2019 akan meningkat signifikan menjadi 5 miliar atau sekitar 67% populasi di dunia itu sudah menggunakan gadget. Perkembangan penggunaan gadget pun tidak hanya sebagai alat komunikasi. Sekarang ini gadget itu bisa untuk akses berita, e-commerce, dan WFH. Nanti hasilnya akan saya sampaikan bahwa banyak juga yang e-learning system itu menggunakan gadget. Terkait dengan pandemi COVID, di UI sendiri sejak tanggal 17 Maret kemarin memperlakukan work from home dan ini akan diperpanjang kalau di FKM hingga akhir Juli. Oleh karena itu, waktu penggunaan gadget ataupun laptop itu menjadi lebih panjang dan kemungkinan lebih dari working hour kita. Working hour kita kan biasanya 8 jam per hari, ini menjadi lebih karena kuliah, rapat, bimbingan, webinar itu semuanya dilakukan secara online. Oleh karena itu meningkat juga resiko gangguan otot dan tulang rangka atau musculoskeletal disorder ya pada anggota tubuh tertentu. Dan ini sebagian besar memang dikarenakan postur yang tidak baik pada saat penggunaan gadget atau laptop. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mendapatkan postur penggunaan gadget laptop selama WFH pada sivitas akademi, yaitu pada mahasiswa, dosen, dan staf Pendik UI. Selanjutnya, saya ingin mengembangkan upaya pencegahan gangguan postur yang tidak baik ini dengan berbasis pada aplikasi. Jadi data dari survei ini akan saya pakai untuk pengembangan aplikasi postur. Manfaatnya diharapkan dengan adanya aplikasi ini maka akan ada fitur penting yang memberikan notifikasi postur durasi tertentu. Kemudian kalau posturnya sudah statis dalam jangka waktu tertentu akan ada alarm sistem atau sistem peringatannya. Dan untuk yang ergonomis itu harusnya seperti apa. Jadi akan ada informasi juga bagaimana memperbaiki postur yang tidak baik. Sehingga diharapkan pengguna gadget laptop juga akan teredukasi yang lebih baik untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan karena hal ini akan mempengaruhi pada produktivitasnya. Desain penelitian ini tahun pertama dalam melakukan survei, populasi yang diambil adalah Sivitas Akademi UI yang berdasarkan data dari website Direktorat SDM UI, totalnya dosen sekitar 2.400, tendik 2.200, mahasiswa dan 46 ribuan. Setelah dihitung dengan rumus, saya membutuhkan sampel minimal 1.080. Kemudian sampel diambil secara stratified random sampling. Pengambilan data bekerja sama dengan UPTK 3 LUI pada tanggal 8 hingga 15 Mei dilakukan secara online dan terkumpul sebanyak 1.107 responden. Tapi setelah cleaning data yang dapat saya ambil yaitu 1.083 terdiri dari dosen 118, mahasiswa 709, staf administrasi 256. Mulai dari data demografi berikut distribusi dari sampel saya di mana mahasiswa S1 paling banyak ada 43,8%, kemudian staf tenaga kependidikan ada 22%, kemudian mahasiswa S2 dan dosen ada 10,9%. Dari jenis kelamin paling banyak 65,9% adalah perempuan, kemudian dari segi usia dari mahasiswa S1 yang paling banyak prosentasenya, maka usia paling banyak yaitu usia 21 hingga 30 tahun. Selanjutnya usia di bawah 20 tahun dan usia selanjutnya 31 hingga 40 tahun. Asal fakultas paling banyak di FKM, indeks massa tubuh, ini juga saya tanyakan karena postur itu juga dipengaruhi oleh indeks massa tubuhnya. Nah, yang kita dapatkan paling banyak normal 59,4%, tetapi ini ada yang perlu kita lihat bahwa ternyata ada juga yang masuk dalam kategori gemuk sebanyak 19,5% dan ada
kurus berat sebanyak 3,1%. Kemudian saya ke data penggunaan gadget. Berdasarkan jenis gadget, bahwa hampir semua responden itu menggunakan mobile phone. Lokasi pemakaian gadget dan laptop di tempat kerja, hampir semuanya persentase terbanyak menggunakan handphone, tablet, ataupun laptop itu di ruang kerjanya. Begitu juga di selain ruang kerja. Kemudian kalau di kawasan umum, di tempat umum, untuk handphone hampir 95% ya, yaitu 94% itu menggunakan handphone juga di tempat umum. Sedangkan untuk tablet dan laptop agak berkurang, mungkin karena lebih susah ya kalau handphone handheld seperti itu. Kemudian kalau di transportasi umum sama, handphone itu juga masih banyak dipergunakan. Kemudian di rumah sendiri selama WFH, yang untuk di rumah pertanyaannya, mereka menggunakan handphone selain di kamar tidur, ternyata di kamar tidur juga menggunakannya. Begitu juga di tablet dan penggunaan laptop itu lebih dari 80% mereka juga bekerja di tempat tidur. Kita lihat ke mobile phone dulu. Untuk mobile phone, penggunaan yang paling banyak yaitu untuk membaca, baik dosen ataupun mahasiswa di sini menggunakan handphone untuk aktivitas membaca di sini lebih dari 3 jam. Kemudian mengetik. Nah, di sini dosen lebih banyak juga untuk mengetik. Kemudian mengirim dan menerima email ini tidak begitu banyak, tetapi untuk browsing atau menjelajahi web, ini mahasiswa yang paling sering menggunakan handphonenya untuk browsing. Untuk menelpon, menonton atau mendengarkan sesuatu, di sini mahasiswa dan pendik juga banyak menelpon atau menonton atau melihat YouTube atau mendengarkan musik juga melalui handphone. Kemudian mengatur jadwal kegiatan tidak begitu sering. Untuk membuat tugas dokumen, di sini mahasiswa yang banyak. Kemudian untuk terkait kegiatan perkuliahan pekerjaan, semuanya hampir melakukannya juga melalui handphone. Terus kemudian untuk bermain jejaring sosial, di sini mahasiswa yang lebih sering bermain medsosnya melalui handphone. Cara memegang HP dari keempat model ini yang paling banyak yaitu yang nomor 1 di mana memegang hanya dengan satu tangan. Nah di sini yang aktif jempolnya. Kemudian yang kedua, yang nomor 3 dipegang dengan 2 tangan tapi tetap jempolnya yang paling aktif. 3 dengan 2 tangan. Nah di sini menggunakan telunjuknya. Nah ini terutama untuk kelompok dosen, mereka banyak menggunakan 2 tangan dan menggunakan telunjuknya. Posturnya bagaimana? Postur berbaring atau telentang di kasur ataupun di sofa, ini yang paling banyak adalah mahasiswa. Jadi kalau dibilang mahasiswa kaum rebahan, ternyata mereka menjawab juga banyak postur menggunakan HP dengan berbaring telentang di sofa ataupun di kasur. Berdiri dengan disangga meja ternyata tidak begitu banyak. Meja juga tidak begitu banyak. Nah, duduk di lantai ini cukup banyak juga dilakukan bagi mahasiswa. Kemudian duduk dengan meja. Nah, ini paling banyak, postur seperti ini paling banyak dilakukan oleh dosen. Jadi dosen dalam bekerja di rumah pun ternyata dari hasil survei ini juga banyak menggunakan meja dan kursi kerja. Kemudian duduk tanpa meja tidak begitu banyak, semuanya rata-rata hampir sama prosentasenya. Tidur tengkurap. Tidur tengkurap jawaban yang paling banyak pada kelompok mahasiswa. Dengan berjalan tidak begitu. Itu untuk handphone. Kemudian untuk tablet, kegunaan tablet untuk membaca di sini banyak dilakukan untuk kelompok dosen. Mengetik jarang, kemudian untuk menerima mengirim email juga jarang dilakukan, tetapi untuk browsing, nah ini sering dilakukan oleh kelompok dosen dan mahasiswa. Untuk menelpon, menonton, mendengarkan sesuatu, nah ini hampir semua kelompok dosen, pendik, dan mahasiswa menggunakan tablet juga untuk menonton atau mendengarkan sesuatu. Mengatur jadwal kegiatan jarang dilakukan menggunakan tablet. Kemudian membuat dokumen tugas juga tidak begitu sering. Untuk terkait perkuliahan, pekerjaan, melakukan perkuliahan secara PJJ menggunakan tablet. Ini lumayan banyak. Oke, untuk bermain jejaring sosial, jawaban dari kelompok tendik yang lebih banyak menggunakan tabletnya itu ternyata untuk medsos. Mengambil foto, video, bermain dengan tablet ternyata tidak begitu sering. Oke, untuk tablet, cara memegangnya ada 3 cara yang saya tanyakan dan yang paling sering yaitu dengan memegang 2 tangan dan tangan ibu jarinya yang aktif. Ini untuk kelompok dosen. Jadi sama seperti waktu tadi memegang handphone di mana kelompok dosen memang lebih sering memegang 2 tangan dan menggunakan jari telunjuk. Sedangkan untuk mahasiswa tetap jempolnya yang aktif. Kemudian posturnya bagaimana? Posturnya selama berbaring telentang di sofa ataupun di kasur selama penggunaan tablet,
kelompok mahasiswa prosentasenya masih yang paling banyak. Berdiri tanpa meja jarang, duduk di lantai sama mahasiswa masih prosentase banyak melakukan postur ini sewaktu menggunakan tablet. Kemudian duduk di meja, nah sama seperti penggunaan handphone, dosen pun selama menggunakan tablet tetap duduk dengan meja seperti di meja kerjanya, sama seperti di kantor, jadi di rumah pun juga tetap menggunakan meja kerja. Duduk tanpa meja, tidak begitu banyak, jarang-jarang semua kelompok melakukannya. Dan untuk berbaring tengkurap menggunakan tablet, nah ini cukup banyak ya, hampir semuanya sama kelompok dosen, pendik, ataupun mahasiswa. Untuk berjalan, jarang dilakukan. Itu tadi untuk tablet, sekarang bagaimana dengan laptop atau notebook? Untuk laptop, aktivitas yang paling banyak dilakukan untuk membaca, ini hampir semua, tapi mahasiswa paling sering menggunakan laptop untuk membaca dan untuk mengetik, karena memang laptop lebih besar ya, dan keyboardnya lebih besar, jadi lebih friendly kalau kita melakukan aktivitas mengetik. Ini hampir semua kelompok menggunakan laptop untuk aktivitas mengetik lebih banyak. Kemudian mengirim dan menerima email tidak begitu sering, meskipun ada dilakukan, tapi masih banyak persentase yang jarang-jarang. Kemudian untuk menjelajah web, mahasiswa yang lebih banyak prosentasenya. Dan untuk video meeting, hampir semua kelompok, baik dosen, pendik, mahasiswa, banyak menggunakan laptopnya untuk video meeting. Mengatur jadwal kegiatan tidak begitu banyak prosentasenya. Terus membuat dokumen tugas. Untuk dokumen tugas, baik terkait kegiatan perkuliahan ataupun pekerjaan, ini semua kelompok memang aktif menggunakan laptopnya untuk aktivitas tersebut. Kemudian bermain jejaring sosial tidak begitu banyak. Nah, mahasiswa ternyata juga banyak prosentase menggunakan laptop ini untuk menonton, mendengarkan sesuatu. Untuk bermain game tidak begitu banyak. Postur berdiri dengan meja jarang. Nah, balik lagi karena menggunakan laptop di sini didapatkan agak berbeda dengan penggunaan handphone ataupun tablet. Hampir semua kelompok baik dosen, pendik, mahasiswa banyak menggunakan laptop dengan postur duduk di kursi dan duduk dengan meja. Kemudian berbaring tengkurap, balik lagi kelompok mahasiswa yang paling banyak melakukan aktivitas dengan postur ini. Kemudian duduk tanpa meja, prosentasenya tidak begitu banyak, semuanya lebih banyak jarang-jarang ataupun tidak pernah. Duduk di lantai tanpa meja, nah ini kelompok pendik dan mahasiswa banyak melakukan dengan postur seperti ini. Kemudian duduk di lantai dengan meja, ini semua kelompok ternyata juga banyak melakukan postur seperti ini. Jadi kalau duduk di lantai dengan meja, ini artinya punggungnya tidak tersandarkan. Kita lihat bagaimana keluhan yang dikeluhkan. Data dari gabungan ya 3 kelompok tadi, bahwa memang paling banyak yang dikeluhkan itu pada area leher. Terus kemudian yang kedua paling banyak di area bahu kanan, bahu kiri, kemudian di punggung bawah dan punggung atas. Kemudian di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan ini kalau dilihat lagi sih lebih banyak memang dikarenakan pergerakan jempol ya selama aktif menggunakan handphone ataupun tabletnya tadi. Nah, itu banyak keluhan. Kalau dilihat lagi apa sih jenis keluhannya? Paling banyak memang keluhan pegal, sakit, nyeri, ataupun ngilu. Seperti ini untuk semua bagian tubuh yang dikeluhkan tadi. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita lihat bahwa ada keluhan mati rasa yang dirasakan oleh mahasiswa untuk area bokong dan pahanya. Ini baik mahasiswa, pendik juga mengeluhkan hal yang sama. Untuk dosen, ini banyak mengeluhkan area di daerah bokong dan paha juga paling banyak mengeluhkan panas. Mungkin karena duduk di kursi terlalu lama. Nah, keluhannya banyak kan seperti itu. Kemudian untuk siku, nah siku ini dosen juga banyak mengeluhkan hingga terasa bengkak sikunya. Nah, tadi kan dosen duduk di depan dengan kursi, dengan meja. Nah, ini bisa jadi sikunya tertekan sewaktu menggunakan handphone, laptop, ataupun tabletnya. Nah, ini ada keluhan juga bengkak ini yang warna ungu. Nah, tetapi kita lihat bagaimana tingkat keparahannya sih dari hasilnya tidak begitu parah. Oke, jadi tingkat keparahannya sih yang kita lihat masih semuanya mengeluhkan tingkat yang ringan, prosentase yang paling banyak. Oke, dari situ saya ingin memberikan sedikit panduan bahwa untuk bekerja di depan laptop itu sebaiknya bekerja dengan ketinggian yang disesuaikan. Jadi janganlah membungkuk di depan laptop ya. Jadi kalau bisa sikunya tetap sejajar, kemudian lututnya juga sejajar, janganlah postur yang
agak maju ke depan sehingga punggungnya tidak tersandarkan di sandaran kursi. Kemudian jika memungkinkan tetap gunakan kursi kantor, ya karena di rumah bisa jadi kan kursi kantornya tidak ada. Kalau ada kursi yang lainnya dipakai, tetapi kita bisa memodifikasinya dengan memberikan bantalan di alas duduknya ataupun bantalan di sandaran punggungnya. Kemudian tetap kita atur durasi waktu, lakukan aturan 20-20, yaitu setelah 20 menit kita di depan laptop, kita break dulu selama 20 detik dengan melihat searah 20 kaki atau sekitar 6 meter. Kemudian jangan biarkan kaki Anda menjuntai. Nah, ini karena kan kita di rumah mungkin dengan fasilitas meja kursi seadanya, tapi kita harus melihat kalau kaki kita ternyata terlalu tinggi di alas duduknya, ya kita berikan pijakan kaki. Kemudian sesuaikan ruangan, harus misalnya ini pencahayaannya kurang, kita berikan pencahayaan, terus kita atur posisinya, suaranya yang baik seperti apa selama kita melakukan video meeting ataupun melakukan pekerjaan di rumah. Ya, meskipun sofa kiranya menjanjikan ya enak gitu bisa bekerja di sofa, tapi diatur juga bahwa posisi dengan menggunakan laptop ataupun handphone di sofa, posisi vertikal yang dari kaki ke seluruh tubuh itu dapat menyebabkan mati rasa dan ketidaknyamanan otot. Kemudian pastikan Anda bangun berjalan ya. Kalau sudah duduk ya jangan sampai lupa berdiri sehingga kita bisa terhidrasi ataupun kita tidak makan rutin. Nah, akhirnya imunitas kita juga bisa turun. Step dari penelitian ini yang tadi saya bilang, saya akan membuat aplikasi posture scanner detection ya. Seperti ini masih dalam pembuatan untuk bisa mencek postur. Jadi ceknya ya dari kamera depan handphone yang dalam interval tertentu akan mengecek seperti itu, dan kalau misalnya posturnya statis dalam jangka waktu tertentu akan diberikan alarm peringatan bahwa posturnya statis terlalu lama. Kemudian akan diinformasikan juga mana resikonya. Misalnya seperti ini, kalau lehernya tadi membungkuk lebih dari 30 derajat, itu artinya beban di leher itu sekitar 40 pounds atau 18 kilo yang diterima oleh leher kita. Jadi akan ada peringatan sebaiknya lehernya karena overbend, lehernya ditegakkan kembali. Dan nanti akan ada informasi juga kalau posturnya sudah aman. Ini juga ada harapan untuk peneliti selanjutnya, karena selama survei ini banyak yang tanyakan kok gangguan pada mata tidak ada selama kita menggunakan tablet, gadget, atau pada mata ini ternyata juga banyak dikeluhkan. Nah, ini mungkin bisa untuk peneliti selanjutnya. Dan psikosomatis, ini kaitan dengan stres kerja selama WFH. Nah, begitu juga dengan faktor psikososialnya. Tim penelitinya dari Departemen K3 ada saya, ada Prof. Meli, dan ada mahasiswa S3 saya, Bu Susiana. Di UPT K3L ada Pak Syahrul, ada Mbak Ike, kemudian asisten ada Bona, Satria, Dayu, dan Mada. Terima kasih Pak Syahrul.